insiden kericuan pasca laga sepak bola antara Arema FC dan Persebaya pada Sabtu malam tadi. Polisi sudah menyampaikan Kapolda Jatim baru saja melakukan konferensi pers di Polres Malang. Total 127 orang meninggal dunia. 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian dan sisanya adalah supporter Arema FC. 34 supporter meninggal dunia di stadion dan sisanya meninggal dunia di dalam perawatan. Tifa dan juga saudara, ada sejumlah rumah sakit tempat korban ini dirawat. Sejauh ini ada 5 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Teja Husada, Rumah Sakit Hasta, Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen, dan juga RSSA Malang. Dan hingga saat ini masih ada 180 supporter yang dirawat begitu di rumah sakit. Dan tadi juga disampaikan kronologis kenapa harus mengeluarkan gas air mata. Kami tadi juga sudah menanyakan kenapa harus menggunakan gas air mata. Namun tadi Kapolda menjelaskan bahwa sebelumnya disebut sudah dihalau begitu karena supporter turun ke bawah lapangan begitu untuk mengejar para pemain, untuk meluapkan kekesalan mereka. Dan saat itulah ketika dipukul mundur menuju pintu keluar terjadi desak-desakan dan juga akhirnya ada yang sesak nafas begitu, dan juga kemudian ada 34 orang meninggal dunia di lokasi. Tifa dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan sekarang adalah hingga saat ini, hingga dini hari ini, sudah lebih 5 jam dari kejadian tadi malam, masih terdengar suara ambulans riwa-riwi begitu di daerah Kabupaten Malang. Memang tadi kami juga sempat memantau ke beberapa rumah sakit, namun memang kita kesulitan mendapatkan visualnya. Jadi memang di rumah sakit ini sendiri masih banyak supporter yang menunggu rekan-rekan mereka yang tengah dirawat. Dan tadi juga beberapa jenazah juga sudah dibawa begitu oleh keluarga dan kerabat menggunakan ambulans jenazah meninggal dunia. Dan terbaru, Tifa dan juga saudara, adalah segera dibuka posko krisis center. Posko krisis center ini untuk menjelaskan informasi terbaru terkait insiden ini, mengingat banyak juga dari Aremania supporter ini yang tidak membawa identitas begitu ketika berada di rumah sakit. Tadi pihak pemerintah Kabupaten Malang juga sudah menjelaskan bahwa meskipun tidak membawa identitas, semua korban yang dirawat di rumah sakit harus segera mendapatkan perawatan karena semua biaya akan ditanggung oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini agar seluruh korban cepat mendapatkan perawatan dan mendapatkan perawatan maksimal begitu, karena tadi memang Tifa dan juga saudara, saat awal kejadian memang penanganan karena saking banyaknya korban begitu, ada beberapa informasi bahwa korban ini sampai berada di salah satu rumah sakit begitu. Ada keterlambatan penanganan. Nah, saat ini upaya penanganan dipercepat dan ada sejumlah rumah sakit untuk tempat korban dirawat. Tifa. Bantu kami untuk mendapatkan informasi soal crisis center ini. Di mana mungkin anggota keluarga yang menjadi korban bisa mendatangi crisis center ini? Apakah ada sambungan line telepon khusus atau semacamnya bisa dihubungi? Ya, saya dan juga saudara, kami tadi sudah sempat menanyakan hal ini kepada pihak manajemen Arema FC karena yang menginformasikan akan segera didirikan crisis center atau posko informasi ini adalah pihak manajemen Arema FC. Namun hingga saat ini manajemen mengaku masih mempersiapkan dan akan segera menginformasikan kepada kita di mana posko informasi ini berada dan agar keluarga bisa segera menghubungi. Mengingat itu tadi Tifa dan juga saudara, banyak informasi korban ini tidak membawa kartu identitas begitu, sehingga cukup kesulitan bagaimana untuk menghubungi keluarga terdekat. Kami akan terus menyampaikan informasi kepada Anda penanganan pasca kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam tadi. Oke, karena kebanyakan korban ini berada di rumah sakit begitu ya, yang tersebar di beberapa titik. Apakah ada pengamanan khusus yang coba dilakukan polisi di beberapa rumah sakit itu tadi? Ya, memang ada beberapa personil begitu, namun memang rumah sakit ini masih dipenuhi oleh supporter-supporter begitu. Tadi kami juga lumayan kesulitan begitu untuk pengambilan gambar karena memang suasananya masih belum tepat dan supporter masih merasa kesal juga. Jadi kita masih berusaha mendapatkan informasi dari petugas maupun relawan yang berada di sana. Begitu Tifa. Dan untuk saat ini sendiri, kalau saya gambarkan suasana di daerah Kabupaten Malang ini menuju pagi ini sudah mulai lumayan ramai, lancar lalu lintasnya, namun memang sejak dari tadi ambulans ini masih riwa-riwi begitu
untuk mengantarkan korban. Mengingat ada sejumlah rumah sakit tempat korban ini dirawat, yakni kurang lebih di 5 rumah sakit itu, 4 rumah sakit di daerah Kabupaten Malang dan 1 rumah sakit di daerah Kota Malang. Bisa. Saya masih melihat visual ada beberapa kendaraan dinas ataupun juga mobil milik otoritas kepolisian yang masih berada di beberapa titik begitu. Dalam kondisi sudah rusak, sudah hancur. Apakah bangkai-bangkai kendaraan ini sudah dievakuasi untuk kemudian memastikan jalanan bisa kembali lancar dan aktivitas bisa berjalan normal, Hilda? Ya, Tifa dan juga saudara, hingga dini hari tadi memang kendaraan-kendaraan yang dirusak dan dibakar ini masih bangkainya belum dibersihkan begitu. Tadi kami sudah memantau di kawasan luar stadion, selain kendaraan yang dirusak ini juga ada pagar-pagar stadion yang dirusak. Selain itu lampu stadion di bagian dalam juga padam begitu, Tifa dan juga saudara. Tadi kami sudah melakukan pengecekan, memang belum dibersihkan, namun penjagaan ketat dilakukan oleh personel TNI Polri tadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Total, Tifa dan juga saudara, sebanyak 13 mobil rusak. 10 diantaranya adalah mobil dinas atau patroli, serta ada mobil pribadi. Dan tadi juga selain itu, kalau kita melihat fasilitas umum yang ada di stadion, tadi juga pagar luar stadion rusak. Sementara itu, di dalam stadion juga bangku dan juga terpantau lampu stadion juga padam tadi begitu. Dan saat ini memang stadion tengah disterilkan dan dijaga ketat oleh petugas FIFA. Ada fasilitas umum lain yang juga ikut rusak akibat kericuhan ini, Hilda? Ya, fasilitas umum yang rusak masih terus didata, namun informasi yang bisa saya sampaikan sementara yang terdata di rusak adalah pagar stadion, kemudian juga bangku-bangku stadion dan pintu loket karcis tadi juga, dan pintu keluar yang tadi menjadi tempat desak-desakan para supporter tadi, Tifa. Untuk ruko atau rumah warga atau perkantoran, apakah ada beberapa titik yang berada di sekitar stadion yang juga ikut terimbas dari kericuhan ini, Hilda? Ya, Tifa dan juga saudara, hingga saat ini juga saya gambarkan suasana pertokoan, minimarket terpantau aman. Tidak ada kericuhan lanjutan yang dilakukan oleh supporter ini di luar stadion begitu. Pasca insiden tadi, supporter memang terlihat bergelombol di beberapa titik seperti di minimarket, warung, kemudian juga tempat makan di pinggir-pinggir jalan. Mereka namun tidak melakukan kericuhan, Tifa dan juga saudara, dan kebanyakan supporter ini juga berada di depan rumah sakit untuk mengawal kerabat dan juga teman-teman mereka yang tengah dirawat maupun yang meninggal dunia. Tifa. Untuk memastikan lagi, selepas kericuhan ini yang terjadi pada Sabtu malam, adakah bentuk pengamanan khusus yang berada di Stadion Kanjuruhan sendiri, Hilda? Ya, Tifa dan juga saudara, tadi Kapolres Malang juga menyampaikan akan melakukan konsolidasi kembali dan mitigasi lagi. Dan disebut sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali rakor untuk memastikan agar laga ini tidak ricuh begitu. Kemudian juga agar tidak ada supporter dari Persebaya FC yang datang ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang begitu. Dan ada personil 2034 personil gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan. Namun jika saya gambarkan, Tifa dan juga saudara, kapasitas Stadion Kanjuruhan ini 45.000 orang. Dan itu terjual semua tiket kemarin itu. Jadi memang stadion ini sangat full, dipenuhi oleh para supporter. Dan sementara jumlah petugas pengamanan ada 2034. Tadi Kapolda juga menyampaikan akan melakukan evaluasi dan mitigasi ulang agar hal serupa ini tidak terjadi lagi. Tentu kita menginginkan hal yang sama begitu ya, karena ini juga PSSI juga sudah memberikan sanksi dengan menunda liga selama 1 pekan, dan Arema FC tidak boleh menjadi tuan rumah hingga sisa musim liga ini. Tifa. Oke, saya coba fokus lagi untuk informasi crisis center yang sudah Anda jelaskan. Walaupun kemudian ini masih harus menunggu penjelasan dari otoritas manajemen Arema FC tadi Anda katakan begitu ya. Kira-kira siapa-siapa saja pihak yang bisa datang ke sana dan apa-apa saja yang perlu dibawa untuk bisa disampaikan atau dikonsultasikan kepada pihak crisis center di sana nanti? Ya, tentu saja Tifa dan juga saudara, jika ada anggota keluarga atau kerabat atau teman yang sebelumnya berpamitan ingin menonton pertandingan Arema FC dan Persebaya, namun belum mendapatkan kabar terbaru begitu dari keluarga, teman atau rekannya, bisa segera menghubungi, mungkin ketika posko crisis center ini belum berdiri, mungkin bisa menghubungi pihak manajemen Arema FC terlebih dahulu. Nanti kami akan terus mengupdate, namun
tadi disarankan bahwa untuk keluarga yang merasa anggota keluarganya atau juga temannya, sahabat belum kembali dari menonton pertandingan Arema FC lawan Persebaya semalam, bisa segera menghubungi pihak manajemen atau mengecek ke rumah sakit terdekat, rumah sakit tempat korban-korban ini dirawat, yakni 5 rumah sakit yang berada di Kabupaten Malang dan di Kota Malang. Demikian, Tifa. Khusus untuk 127 korban tewas ini, apakah perlu juga datang ke crisis center atau cukup datang ke rumah sakit saja atau bagaimana? Hingga saat ini memang krisis center ini belum ada informasi lokasinya di mana, Tifa dan juga saudara. Namun untuk informasi yang bisa didapatkan bisa ke rumah sakit terlebih dahulu, karena memang di rumah sakit juga ada petugas yang berjaga baik dari kepolisian dan juga ada dilakukan pendataan begitu. Karena mengingat memang hingga dini hari ini tadi juga baru ada keluarga yang berdatangan untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit ini. Begitu, Tifa dan juga saudara. Ini kan efeknya luar biasa ya, Hilda. 127 orang meregang nyawa. 180 orang terluka dengan ragam jenis luka yang dialami dan masih dirawat di rumah sakit. Dengan pertimbangan jumlah korban yang masif seperti ini, apakah pihak kepolisian akan mempertimbangkan untuk memberikan izin kegiatan-kegiatan yang membawa massa cukup banyak di kawasan Kabupaten Malang dalam beberapa hari ke depan? Ya, Tifa dan juga saudara, bisa saya sampaikan sebenarnya pagi ini di tempat yang sama di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ada acara World Heart Day begitu, dan ini diikuti oleh banyak massa. Ini pun langsung acaranya dibatalkan begitu. Memang akan ada pengkajian ulang, apalagi untuk peserta massa yang sangat banyak dan juga petugas, dan akan dilakukan evaluasi ulang dan bagaimana cara penanganan yang tepat begitu. Karena tadi juga jika kita melihat video-video yang ada, memang terjadi ketidakseimbangan antara jumlah supporter dan juga jumlah petugas pengamanan, yakni 2034, sementara ada 45.000 supporter Arema FC. Di mana jika kita melihat sejarah, Tifa dan juga saudara, untuk lawannya ini adalah Persebaya begitu, di mana 23 tahun Arema FC ini tidak pernah dikalahkan begitu, dan tadi malam menjadi puncak kekesalan karena dikalahkan. Itulah yang menjadi penyebab supporter ini turun dan mendatangi para pemain yang juga sempat tertahan selama kurang lebih 1 jam di dalam stadion, dan kemudian berhasil dibawa menggunakan kendaraan rantis. Jadi pertimbangannya untuk kegiatan yang ada di Stadion Kanjuruhan, untuk titik-titik lain yang memicu kerumunan massa juga akan ada pertimbangan lagi dari polisi? Betul, akan ada pertimbangan dan peninjauan ulang terlebih dahulu lagi, mengingat tentu kita belajar banyak dari kejadian ini. 127 korban meninggal dunia tentu sangat banyak, dan ini menjadi pukulan keras begitu, harus dilakukan evaluasi besar-besaran atas sepak bola yang sebenarnya baru saja digelar pasca pandemi COVID-19 ini. Kita masih menunggu langkah tegas bagaimana yang dilakukan, mengingat jumlah korban yang sangat banyak, kemudian jumlah korban yang dirawat yang juga masih sangat banyak, dan bagaimana crisis center ini akan segera bekerja. Kami akan terus mengupdate informasinya pada Anda. Kita mengilas balik sedikit. Ini kan insiden yang terjadi pada Sabtu malam dengan jumlah korban yang luar biasa banyak, membuat kita cukup kaget begitu dengan insiden seperti ini. Tapi sebelum-sebelumnya, di periode-periode beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya, apakah pernah terjadi kasus seperti ini di kawasan Malang, Jawa Timur? Ya, Tifa dan juga saudara, sebenarnya beberapa tahun lalu Arema FC juga sempat melawan Persebaya di tempat yang sama di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Nah, saat itu juga tidak ada kericuan begitu. Kemudian juga beberapa saat lalu, ada juga sempat terjadi kejadian waktu itu pertandingan, namun ada juga insiden kericuan dan juga ditembakkan gas air mata, namun tidak membawa korban sebanyak ini. Nah, tadi makanya kita tekankan kenapa harus menggunakan gas air mata, karena hal tersebut bisa membuat sesak nafas, dan apalagi tadi juga banyak sekali video supporter yang langsung pingsan di stadion pasca gas air mata ini ditembakkan begitu. Namun Kapolda tadi menyebut polisi sudah melakukan halauan terlebih dahulu, namun supporter tetap merangsek turun dan akhirnya terjadilah kericuan, saling dorong dan korban kemudian berjatuhan.
Iva. Oke, saya juga tertarik untuk mengetahui tindak lanjut selepas dari jenazah-jenazah atau para korban 127 korban tewas ini dibawa begitu untuk ditangani secara medis di rumah sakit. Apabila ada keluarga korban yang hendak datang ke rumah sakit, kira-kira ada dokumen tertentukah yang harus dibawa untuk bisa mempermudah proses administrasi di rumah sakit nanti? Ya, Tifa dan juga saudara memang jauh lebih baik membawa dokumen lengkap karena itu tadi yang disampaikan yang disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi tadi bahwa banyak rumah sakit yang menyampaikan korban ini tidak membawa identitas begitu. Jadi rata-rata mereka datang tanpa identitas. Maka dari itu tadi disarankan juga untuk keluarga yang merasa kerabatnya belum pulang begitu, belum ada kabar, bisa segera menghubungi rumah sakit ataupun manajemen Arema FC untuk melakukan pengecekan tentu dengan membawa identitas terkait ke rumah sakit maupun krisis center yang akan segera datang. Kami akan terus mengupdate informasi terkait krisis center karena memang ini sangat penting karena manajemen Arema FC sendiri juga berjanji akan memberikan informasi yang terus update di tempat krisis center ini agar para korban yang dirawat ini juga segera bisa ditemani oleh keluarga dan juga bisa mendapatkan penanganan yang lebih masif begitu. Dan untuk sekali lagi untuk keluarga yang merasa anggota keluarganya, kerabatnya belum ada kabar begitu pasca menonton pertandingan Arema FC semalam bisa segera mendatangi rumah sakit terlebih dahulu karena memang krisis center ini masih disiapkan. Begitu, Tifa. Itu laporan-laporan atau mungkin hal-hal yang perlu dicermati juga ya bagi keluarga korban, baik itu korban jiwa maupun korban luka. Sebaiknya untuk datang ke rumah sakit juga membawa identitas yang mendukung untuk bisa mengidentifikasi para korban yang ada di rumah sakit. Hilda Nusantara, terima kasih untuk sementara waktu laporan Anda langsung dari kawasan Polres Malang, Jawa Timur. Kami sampaikan kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Kompas TV pagi ini. Saat ini pukul 5:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dikonfirmasi pada pukul 4:30 pagi tadi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta bahwa pasca kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur selepas pertandingan sepak bola atau pertandingan Liga 1 antara Persebaya versus Arema FC, 127 orang meninggal dunia. 125 orang diantaranya merupakan supporter dari klub Arema FC dan 2 diantaranya dari otoritas keamanan setempat atau pihak kepolisian. Kemudian 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit berbeda. Tadi sudah dijelaskan dari kawasan Kabupaten Malang ada 4 titik, kemudian 1 rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dan akibat insiden ini ada sejumlah fasilitas yang rusak, terlebih di dalam Stadion Kanjuruhan maupun juga di luar stadion. Ada beberapa kendaraan taktis milik kepolisian yang ikut rusak. Total 10 unit dari 13 unit yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup fatal begitu. Dari pihak keamanan dalam hal ini dari Polda Jawa Timur dan juga jajaran dari Polres Malang juga sudah menegaskan bahwa fokus untuk saat ini adalah bagaimana penanganan untuk para korban yang sudah tersebar di sejumlah rumah sakit.